Isu keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan hingga sampai saat ini masih menjadi bahan konsumsi publik yang terus ramai diperbincangkan. Namun, di tengah beredarnya kabar miring yang menerpa keluarga kecilnya, Ria Ricis dan Teuku Ryan baru-baru ini mengabadikan sebuah momen di mana keduanya baru saja berangkat umroh bersama. Namun, di balik keberangkatan Ricis dan Ryan terdapat beberapa kejanggalan, mulai dari perbedaan fasilitas pesawat yang mereka gunakan hingga keduanya yang tidak satu kamar saat berada di Madinah. Dengan kedapatan Ricis dan Ryan yang tidak berada di satu kamar, tentu kejadian ini menjadi sebuah kejanggalan. Padahal keduanya berstatus suami istri yang sah dan diperbolehkan berada di satu kamar saat menjalani ibadah umroh. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Ria Ricis dan Teuku Ryan? Dan seperti apa reaksi masyarakat menyikapi masalah yang terjadi pada Ricis dan Ryan? Kita sini mau ibadah dulu, jadi kita nggak bahas dunia dulu ya. Tapi selain umroh akan wisata juga? Iya. Pasti kita kan ziarah di sana ya, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke semua Jabal Rahmah dan lain-lain. Insya Allah semua kita kunjungi. Ini kan Biar di 2024 insya Allah berkah semuanya. istirahat dulu. Kita lagi nunggu di satu tempat di situ sama anak keluarga. Bauki semua ya berarti ya? Iya, ini lagi nunggu Bauki juga. Iya, kemarin kan kita haji. Nah, pas haji itu kan waktu ibu sakit, mana anak-anak? Waktu ibu saya sakit, Cindy sama Ricis kan memang udah mau datang kan. Udah beli tiket segala macam. Nah, itu tentu diundur. Karena ibu sehat alhamdulillah. Jadi pas diundur berangkatnya di Desember. Gitu. Doain ya umrahnya mabrur. Doanya apa ya? Sehat-sehat semuanya sehat-sehat. Menurutku sih sangat wajar ketika di rumah tangga itu ada perselisihan atau percekcokan itu. Kita lihatnya di sosial media Mbak Ricis sama Mas Rian mungkin kelihatannya nggak pernah bersama. Nah, siapa tahu kan mereka berdua ini memang sudah bersepakat untuk saat ini kita jangan sama-sama dulu atau seperti apa ya nggak dikelihatin aja ke publik. Ya siapa tahu kan di balik itu Mbak Ricis sama Mas Rian ini tetap harmonis itu loh. Ya lihat konteksnya dulu lagi-lagi, kalau memang bermasalah ya nggak baik-baik saja gitu. Mungkin nanti Mbak Ricis sama Mas Rian kan ada penyelesaian gitu kan. Nah, mungkin itu curhatan seorang istri mungkin ya Mbak ya. Mungkin di hal-hal tertentu mungkin Mas Rian ini kurang perhatian atau apa gitu kan. Kelihatannya kalau sebagai public figure kurang baik ya. Jadi memunculkan kesan-kesan yang negatif jadinya gitu. Kalau untuk jadi suami istri, kalau udah beda rumah itu udah kayak negatif banget ya untuk pikiran kita ya, apalagi dari kalangan publik ya. Kayak ada suatu masalah yang ditimbulkan gitu kan, jadi kan kurang baik aja. Ya, sama sih Mbak, kalau misalnya kalau kayak gitu udah nggak wajar sih gitu. Seharusnya kan sosok publik figur gitu ya, harusnya ditampilkan yang baik aja gitu. Nggak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapat sorotan dari masyarakat, kejadian yang menerpa Ria Ricis dan Teuku Ryan juga memancing reaksi dari salah seorang tokoh agama yang ikut buka suara terkait adanya kejanggalan saat Ricis dan Ryan menjalani ibadah umroh bersama. Lantas, seperti apa pandangan Kiai Syarif Rahmat melihat kontroversi yang muncul di dalam rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis? Orang datang ke tanah suci itu kan menghadap Allah, menghadap Tuhan yang Maha Mulia. Sepasang suami istri pasti merindukan ingin berangkat bersama. Dan di saat itulah kita menunjukkan syukurnya kepada Allah dengan menunjukkan kebersamaan suami istri. Itu kan seolah-olah pamer kebencian di hadapan Allah. Jika benar seperti itu, dasarnya adalah karena kebencian kan. Mungkin mereka daftar sebelum terjadi sesuatu, sebelum ketahuan misalnya kan. Sudah terlanjur daftar, sudah berangkat tahu-tahu ketahuan seperti itu. Ya, seharusnya mereka justru ketika akan menghadap pada Allah itu sama seperti kita akan menghadap raja. Pakaian yang terindah, yang paling bersih, dan kita tahu kan, pakaian itu kan yang paling kita pakai. Suami istri itu pakaian. Pakai dia, bawa dia menghadap Allah sebagai pakaian pasangan terindah yang
Allah akan menyaksikan indahnya orang ini berpakaian rapi. Kita kok menghadap ke raja, sudah punya baju, bajunya ditenteng pula. Kita telanjang pula tuh gimana rasanya? Bagaimana penilaian Allah? Suami istri yang sudah menikah yang sah adalah bagaikan pakaian dengan orang pemakainya. Gunakan pakaian itu bawa menghadap kepada raja dengan seindah-indah. Istrimu adalah pakaian terindahmu, suamimu adalah pakaian terindahmu. Suami itu memang benar melakukan tindakan perselingkuhan dengan perempuan lain, katakanlah sampai zina, sampai berbuat hal yang melanggar syariat gitu kan, atau jangan-jangan dia memang hendak menikahinya dengan cara-cara yang baik. Artinya kalau dia akan menikahi, ya tentu rembuk lah, soal poligami kan lain hukumnya. Tapi kalau perselingkuhan dalam artian tanda petik yang maksiat, maka itu nanti ada bayarannya. Siapa yang menyakiti istrinya, maka dia akan dilukai lewat putra-putrinya. Rumah tangga itu kan ibaratnya orang berpakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian suami dan suami pakaian istri. Di antara fungsi pakaian itu untuk menutup aurat. Artinya apa? Hal-hal yang bersifat aib, perilaku buruk itu bisa terlindungi. Perkara-perkara yang terjadi pada manusia yang tidak punya istri, kecenderungan untuk maksiat, kecenderungan untuk berzina, itu bisa ditutup dengan pasangannya, karena apa yang menjadi kebutuhan sudah ada. Fungsi kedua, pakaian itu juga adalah untuk memberi jarak manusia dengan angin dan sinar matahari supaya tidak mudah kemasukan angin, maka dengan pakaian. Kemudian juga pakaian itu berfungsi sebagai hal yang membuat indah memakainya. Artinya seorang yang sudah punya pasangan hendaknya perilakunya itu lebih baik, lebih indah dibandingkan dengan yang belum punya pasangan. Tidak liar dan tidak liar. Maka ketika seseorang akan menjalankan ibadah umroh, biasanya di kita itu di Indonesia budayanya mengadakan acara walimatus safar. Nah, inti dari walimatus safar itu adalah untuk meminta maaf pada keluarga, pada sanak saudara, handai tolan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meminta doa agar perjalanan ini lancar, kemudian sehat walafiat. Jadi 2 poin ketika orang akan menjalankan ibadah umroh itu di acara walimatus safar itu adalah dia biasanya minta maaf dan minta doa seperti itu. Perjalanan ibadah haji ataupun umroh itu wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Dilarang ketika orang menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Pertama, rofas. Rofas itu adalah melakukan kemaksiatan yang berhubungan dengan nafsu. Yang kedua, wala rofasa wala fusuqa, jangan dia berbuat maksiat. Wala jidala, dan jangan saling ada perdebatan. Nah, kalau perjalanan pendamping hidup kita itu ketika menuju tanah suci saja sudah ada saling benci, saling marah, itu larangan dalam Al-Quran itu kena. Jangan saling wala fusuqa wala jidala, jangan saling berdebat, jangan saling marah-marahan. Itu dilarang dalam perjalanan ibadah haji dan umroh. Makanya ada orang mau haji atau umroh itu dia saling meminta maaf, apalagi suami istri gitu yang saling berjalanan. Maka disitulah yang dipentingkan dalam perjalanan umroh itu adalah saling sabar dan saling pengertian begitu.